Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai. Jadi di sini Ibu akan memberikan materi layanan yang berjudul pentingnya kesadaran diri dalam belajar untuk merencanakan masa depan. Ini udah kelas? Kelas. Kelas. Itu udah punya rencana buat masa depan kan? Semuanya gimana? Udah. Oke. Jadi sebelumnya udah pada kenal sama Ibu belum? Belum. Jadi kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama Ibu Pinky Lestari, bisa dipanggil Ibu Pinky. Mau kenal satu-satu sama kalian boleh nggak? Boleh. Jadi nanti sebutin nama sama sebutin satu kata tentang perasaan kalian. Bisa? Bisa? Jadi mulai dari sebelah kanan. Perkenalkan nama saya Dina Salah Kita sudah perkenalan, jadi kita langsung masuk ke materi. Materinya tentang pentingnya kesadaran diri dalam belajar untuk merencanakan masa depan. Jadi tujuannya itu adalah agar kalian bisa meningkatkan kemampuan dalam kesadaran diri kalian untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Di sini ada pengertian kesadaran diri dalam belajar dan pentingnya dalam pembelajaran. Jadi kesadaran diri dalam belajar itu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali potensi, kelemahan, tujuan, serta motivasi dalam proses pembelajaran. Jadi kita bisa mengetahui dan mengenali potensi diri kita dalam proses belajar itu seperti apa, dan kelemahan kita dalam belajar itu apa, tujuan kita itu apa, dan motivasinya itu seperti apa. Seperti itu. Dengan kesadaran diri, siswa dapat memahami cara belajar yang efektif, mengelola waktu dengan baik, dan tetap termotivasi dalam mencapai tujuan akademiknya. Jadi, kalau kalian memiliki kesadaran diri, kalian dapat lebih memahami cara belajar yang lebih efektif, dan kalian bisa mengatur waktu belajar kalian tuh dengan baik. Seperti itu. Kemudian ada pentingnya kesadaran diri. Yang pertama ada meningkatkan motivasi. Dengan mengetahui tujuan belajar, siswa akan lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Jadi kalau motivasi kalian tinggi dalam belajar, pasti kalian juga akan semangat buat belajar. Iya nggak? Ya. Coba tadi kalian di rumah, terus kalian nggak punya motivasi nih mau sekolah, mau belajar. Kalian malas kan bangun pagi buat sekolah? Iya. Ada kayak malas kan bangun pagi buat sekolah? Semuanya? Iya. Yang kedua ada membantu dalam pengambilan keputusan. Kesadaran diri membantu siswa dalam memilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Jadi kalau kita mempunyai kesadaran diri, itu
dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada meningkatkan rasa tanggung jawab. Siswa yang sadar akan pentingnya belajar lebih bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya. Kalau kalian punya kesadaran diri, pasti kalian punya rasa tanggung jawab. Karena kalian sadar, saya punya tanggung jawab, saya buat belajar, buat ini, buat itu, ya kan? Kemudian ada membantu mengelola stres. Dengan mengenali batas kemampuan diri, siswa dapat mengatur strategi untuk menghindari tekanan berlebihan dalam belajar. Jadi kesadaran diri ini juga bisa membantu mengelola stres. Kalian bisa mengenali batas kemampuan diri kalian itu. Jadi kalian bisa mengatur strategi tentang untuk tidak berlebihan dalam belajar. Jadi kalian bisa mengatur supaya kalian tuh gak tertekan loh buat belajar terus menerus gitu. Kemudian ada dampak kesadaran diri dalam belajar. Ada yang mau bacain? Jawab dulu. Satu, prestasi akan sebenarnya yang lebih baik. Siswa dapat memahami metode belajarnya akan lebih mudah mencapai hasil yang maksimal. Kemampuannya dalam menghadapi ujian atau tantangan akademik lainnya. Percaya diri yang meningkat. Siswa lebih yakin dengan kemampuan dalam menghadapi ujian atau tantangan akademik lainnya. Kesiapan menghadapi masa depan. Kesadaran ini membantu siswa mengenal langkah-langkah untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi yang pertama ada prestasi akademik yang lebih baik. Siswa yang memahami metode belajarnya akan lebih mudah mencapai hasil yang maksimal. Kemampuannya dalam menghadapi ujian atau tantangan akademik lainnya. Jadi kalau kita ada kesadaran diri, pasti prestasi belajarnya akan lebih baik. Yang kedua ada percaya diri yang meningkat. Kalau kita punya kesadaran diri, pasti rasa percaya diri kita juga akan meningkat. Kemudian ada kesiapan menghadapi masa depan. Kesadaran diri membantu siswa merencanakan langkah-langkah untuk mencapai cita-cita mereka. Jadi kalian punya kesiapan untuk merencanakan masa depan kalian itu seperti apa. Karena masa depan itu ada di tangan kalian. Kalian yang merencanakan, ya. Selanjutnya ada strategi mengatasi kurangnya kesadaran diri dalam belajar dan masa depan. Ada yang bacain mbak-mbaknya? Menetapkan tujuan yang jelas, menentukan target belajar dan masa depan yang spesifik, serta realistis akan membantu siswa tetap fokus. Melakukan refleksi diri, siswa dapat mengevaluasi kemajuan belajar mereka serta mengidentifikasi langkah-langkah menuju masa depan yang sukses. Menerapkan manajemen waktu yang baik, membuat jadwal belajar dan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan hidup. Mencari dukungan dan motivasi dukungan dari keluarga, teman, atau mentor dapat membantu siswa tetap termotivasi dalam belajar dan meraih masa depan mereka. Mengembangkan kebiasaan belajar yang positif, mempraktikkan teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Siswa dapat meningkatkan efektivitas belajar mereka. Jadi yang pertama adalah menentukan tujuan yang jelas. Jadi kalian bisa menentukan target belajar dan masa depan yang spesifik serta realistis dan akan membantu kalian. Yang B, melakukan refleksi diri. Jadi kalian bisa mengevaluasi kemajuan belajar kalian serta mengidentifikasi langkah-langkah menuju masa depan yang sukses. Yang C, menerapkan manajemen waktu yang baik. Jadi kalian bisa membuat jadwal pelajaran atau mengatur rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan hidup kalian ke depannya itu seperti apa. Yang D, mencari dukungan dan motivasi. Jadi kalian bisa mencari dukungan dari keluarga, orang tua, teman, atau mentor dan dapat membantu siswa dapat termotivasi dalam belajar dan merancang masa depan. Jadi kalian bisa minta bantuan dukungan dari orang tua. Terus cari teman itu yang bisa memotivasi kalian. Jangan temennya malas-malasan kamu ikut
Teman-teman pasti kalian juga males kan? Coba kalau temennya itu semangat belajar. Pasti kalian juga semangat kan? Jadi harus bisa pilih-pilih semangat. Kemudian ada mengembangkan kebiasaan belajar yang positif. Mempraktikkan teknik belajar yang sesuai dengan gaya belajar masing-masing kalian dan dapat meningkatkan efektivitas belajar. Sampai di sini materi yang udah Ibu jelaskan. Ada yang masih bingung? Ya. Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Kepercayaan diri, meningkatkan Tadi aku baca yang strategi mengatasi. Masih ingat nggak? Coba. Udah? Oke, berarti semuanya tadi memperhatikan ya. Udah paham kan? Ya. Kalau udah, itu ada. Pak Yesi. Udah semua. Ya. Anak Om Yusuf. Itu yang pertama siapa sekarang? Cepat saja selesai, cepat-cepatannya. Dan semua membagi. Enggak, aku udah selesai pertama loh, Bu. Ya nggak salah sih. Ini. Terus. Monyet kayak. Kanan ini. Sama servis. Wih, Yang maunya yang mana? Bagi depan. luayin. Cie. Sama luayin. Izin tampil. Maunya ditanya namamu. Apa aja? Apa hilang? Berapa lagu ini? Bisa apa? Presiden. Dapat kunci mobil itu. Oh, gila. Oke ya, jadi kesimpulan materi dari Ibu adalah kesadaran diri dalam belajar adalah kemampuan utama untuk mencapai masa depan yang cerah. Dengan memahami potensi dan tujuan, kalian dapat lebih fokus dalam belajar, meningkatkan prestasi, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, penting bagi kalian untuk menumbuhkan kesadaran diri dan menjadikan sebagai bagian dari perjalanan akademik, serta menyadari peran penting dalam merencanakan masa depan yang lebih sukses. Oke, itu tadi materi dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Terus tadi udah nunggu lama karena kesalahan teknis. Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih yang banyak untuk atas partisipasi kalian dan semangat kalian. Sebelum Ibu tutup, sebaiknya kita berdoa dulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam.